UAK 1, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan siklus akuntansi. Yang pertama adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum ini merupakan proses dalam siklus akuntansi yang dilakukan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Fungsi jurnal umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan juga lengkap. Jurnal umum ini juga dapat dibuat dengan manual lewat buku besar ataupun aplikasi pengolah angka. Akun yang terdapat pada jurnal umum yaitu akun aset, kas, piutang, perlengkapan, dan juga peralatan. Lalu akun kewajiban yaitu utang, akun ekuitas yaitu modal dan drive, lalu akun pendapatan serta juga akun beban. Yang kedua ada buku besar. Nah, buku besar ini adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mengklasifikasikan transaksi keuangan di suatu perusahaan. Fungsi utama buku besar adalah untuk mencatat, meringkas, dan juga mengelompokkan semua transaksi keuangan perusahaan. Buku besar ini juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan, seperti neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, bentuk buku besar ini diantaranya adalah bentuk T, lalu bentuk stafel, dan juga bentuk skontrol. Akun yang ada di buku besar antara lain aset, pendapatan, kewajiban, ekuitas, dan juga beban. Yang ketiga ada neraca saldo setelah buku besar. Neraca saldo adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan daftar akun yang terdapat pada buku besar beserta saldo akhir masing-masing akun. Neraca saldo ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa catatan akuntansi yang dibuat di dalam buku besar ini sudah akurat dan juga balance. Nah, akun yang digunakan pada neraca saldo ini juga tidak jauh berbeda dengan jurnal umum dan juga buku besar. Neraca saldo setelah buku besar harus menunjukkan bahwa total debit dan juga kredit itu harus seimbang sehingga dapat dipastikan bahwa catatan akuntansi yang dibuat sudah akurat dan juga benar. Yang keempat ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal akuntansi yang digunakan untuk merekam penyesuaian yang diperlukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat. Fungsi dan tujuan jurnal ini adalah mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam pencatatan transaksi keuangan dan mengakui pendapatan dan beban yang belum tercatat atau belum telah tercatat tetapi sesuai dengan periode akuntansi yang ada. Biasanya akun baru yang terbuka pada jurnal penyesuaian adalah penyesutan, lalu cadangan kerugian piutang, beban terutang. Nah, bentuk jurnal ini juga tidak jauh beda dengan jurnal umum. Kelima adalah neraca lajur. Nah, neraca lajur ini adalah kertas kerja yang berisikan kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Tujuan dan fungsinya ini adalah untuk menggolongkan, meringkas, dan juga mengevaluasi pencatatan transaksi serta sebagai penunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan. Nah, ini juga mempermudah untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada saat membuat jurnal penyesuaian. Keterangan pada kolom di neraca lajur ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, lalu laba rugi dan juga neraca. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya ini menjadi acuan terkait kondisi finansial. Bentuknya ada dua, yaitu single step dan juga multiple step. Nah, akun yang digunakan pada laporan laba rugi ada pendapatan dan juga beban. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya ini menjadi acuan terkait kondisi finansial. Bentuknya ada dua, yaitu single step dan juga multiple step. Nah, akun yang digunakan pada laporan laba rugi ada pendapatan dan juga beban. Setelah laporan laba rugi, selanjutnya adalah laporan perubahan modal.
Laporan perubahan modal merupakan sebuah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan ini menunjukkan bagaimana modal perusahaan berubah sebagai akibat dari berbagai transaksi dan kejadian yang terjadi selama periode tertentu. Laporan ini biasanya berisi tentang modal awal, penambahan modal yang terjadi seperti setoran modal, pengurangan modal, dan penarikan modal oleh pemilik, laba atau rugi yang diperoleh, dan juga jumlah modal pada akhir periode. Laporan ini berguna bagi perusahaan untuk memahami bagaimana modal berubah. Selanjutnya adalah laporan neraca. Nah, laporan neraca ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pada akhir periode. Laporan ini biasanya diisi oleh akun aktiva, kewajiban, dan juga modal. Laporan ini disusun berdasarkan persamaan akuntansi. Tujuan dan fungsinya ini adalah untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan, menganalisis struktur modal perusahaan, dan juga mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan, beban, prive, dan juga laba rugi pada akhir periode akuntansi, sehingga saldo akun-akun tersebut menjadi nol. Nah, fungsi jurnal penutup ini adalah untuk memperbarui akun modal, karena sebelumnya itu saldo laba rugi ditambahkan ke akun modal sehingga ekuitas berubah. Akun yang ada di jurnal penutup adalah akun pendapatan, akun beban, akun ikhtiar laba rugi, dan juga laba ditahan. Selanjutnya ada buku besar setelah penutup. Buku besar ini adalah buku besar yang diperbarui setelah penutupan akun-akun pendapatan dan juga beban di akhir periode akuntansi. Buku besar ini tuh mencerminkan saldo akhir akun-akun yang ada setelah dilakukannya penutupan. Lalu fungsinya itu adalah menunjukkan saldo akhir akun-akun yang akurat dan juga menyediakan informasi yang lengkap tentang posisi perusahaan setelah penutupan. Pada buku besar ini, akun nominal seperti pendapatan dan juga beban memiliki saldo nol karena sudah ditutup ke akun modal. Nah, selanjutnya ini ada neraca saldo setelah penutup. Neraca ini merupakan neraca yang disusun setelah proses penutupan akun pendapatan dan juga beban pada akhir periode akuntansi di buku besar setelah penutup. Nah, fungsinya ini tuh untuk membantu memastikan bahwa semua akun sudah ditutup dengan benar dan juga saldo sudah diperbarui. Nah, yang terakhir ini ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang digunakan di awal periode atau sebelum periode baru akuntansi yang dibuat untuk membalikkan jurnal penyesuaian. Tujuannya ini untuk membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Nah, transaksi yang harus dicatat di jurnal pembalik itu diantaranya itu ada perlengkapan yang dicatat sebagai beban, lalu beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar, serta pendapatan yang masih harus diterima.